Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bau-Bau dan RRI Kendari dimanapun Anda berada dan juga hadirin ya, audiens di sini yang sudah hadir ya, Masya Allah ini wanita-wanita surga semua ya, bidadari-bidadari surga semua yang ada di depan saya. Assalamualaikum semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik, pendengar RRI Kendari dan RRI Bau-Bau, kita bersama di dialog interaktif luar studio yang disiarkan langsung dari Masjid Manarfa, Universitas Dayanu Ihsanuddin. Pagi ini kita mengangkat topik tentang pulih bersama generasi sehat jiwa. Nah, pendengar perlu diketahui bahwa di pertengahan Oktober kemarin, tepatnya di 10 Oktober, itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan ini adalah salah satu upaya peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini adalah upaya pemerintah untuk menyadarkan kembali setiap masyarakat, warga, setiap manusia untuk sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan bersama kami di dialog interaktif kali ini sudah hadir Umi Ainun Zauja Esos MSI. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Mbak Yanti. Ya, beliau adalah founder Komunitas Kesehatan Jiwa Kota Bau-Bau dan juga pembina UMKM LDK FK Unidayan. Benar Umi ya? Ya benar. Oke. Kemudian di samping Umi juga ada kakak cantik Waode Nursana SCMC. Ya, ini sarjana psikolog, magister psikologi. Ya. Oh, baik. Beliau adalah psikolog Puspaga, Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bau-Bau. Saya panggilnya Kak Nur saja biar lebih akrab ya. Baik. Ini soal kesehatan mental, kita tahu bersama ya, khususnya untuk masyarakat Indonesia begitu. Nampaknya kesehatan mental ini masih menjadi isu nomor 2 setelah kesehatan fisik. Kalau kesehatan fisik benar-benar dibahas, begitu penting isu ini dibahas gitu di negara kita. Tetapi kesehatan mental selalu saja di nomor 2-kan. Padahal ya banyak juga gangguan-gangguan kesehatan mental yang perlu kita ketahui, dan kalau kita tidak tahu ya kita jadi tidak bisa menilai diri kita sendiri. Karena kan saya juga pernah dengar ya Kak Nur dan juga Mi Ayunun, banyak orang-orang yang sebenarnya dia punya gangguan kesehatan mental tetapi dia tidak sadari bahwa itu masuk dalam masalah kesehatan mental. Nah, kalau fisik kita sehat, jiwa kita sehat ya, tentu itu kesehatan kita akan paripurna bisa dibilang begitu ya. Tetapi kalau hanya fisik saja yang kita pikirkan tetapi kesehatan mental kita tidak, maka itulah yang tidak terjadi keseimbangan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita lanjut ya, juga saya mau menyapa audiens yang sudah hadir di sini. Ada dari Lembaga Dakwah Kampus Universitas Dayanu Ihsanuddin, kemudian juga ada ibu-ibu dari BKMT, ya BKMT ya. Terus juga ada dari mahasiswa Unidayan ya. Oke, baik. Dan pendengar juga nanti sebentar setelah materi yang diberikan kepada dari Kak Nur dan juga Umi Ainun akan juga dipersilakan kepada audiens yang mau mengajukan pertanyaan atau menanggapi. Juga pendengar di rumah yang ingin menanggapi kami melalui telepon di 082259722994. Bisa SMS atau juga mengirimkan WhatsApp Anda serta telepon di nomor itu. Baik, saya mau ke Kak Nur dulu. Kak Nur, ini adalah seorang psikolog ya. Artinya kita nih sebagai masyarakat awam gitu mesti tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud kesehatan mental itu. Apakah orang dengan gangguan kesehatan mental itu hanya mohon maaf ya ODGJ saja gitu, atau ada juga jenis-jenisnya yang perlu juga kita ketahui sebagai masyarakat awam?
Baik, terima kasih Kak Yanti atas ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya sedikit berbagi apa itu mungkin kesehatan mental atau biasanya kita sering dengarnya itu kesehatan jiwa. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini seperti yang sudah disampaikan Kak Yanti tadi itu tidak sebatas dengan tidak sebatas dengan orang dengan sebutan ODGJ saja, tetapi kesehatan jiwa di sini adalah kondisi di mana kita sebagai individu itu dapat berkembang baik secara fisik, mental, spiritual dan juga sosial. Di mana dengan kita berkembang secara baik dalam aspek ini kita mampu aktif, produktif, kita juga mampu memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan yang ada dalam tekanan yang kita hadapi sehingga itu tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, ketika misalnya kita sudah secara fisik terganggu, betul sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yanti bahwa kesehatan mental ini masih sering dinomorduakan. Padahal kita temukan juga bahwa kesehatan mental ini juga sangat mempengaruhi kesehatan fisik. Misalnya contoh kecilnya saja mah. Ketika kita mah, asam lambung naik. Akhirnya orang yang mah biasanya itu sering cemas. Karena memikirkan kalau terlambat makan bagaimana nanti mah saya kambuh. Akhirnya cemas, deg-degan, banyak pikirannya akhirnya tidak tenang. Ada juga yang misalnya memang merasa cemas akhirnya memicu tadi asam lambung yang tadinya baik-baik saja mahnya tidak kambuh karena stres, banyak pikiran akhirnya memicu asam lambungnya naik. Maka dari itu kesehatan mental dan fisik itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu tidak bisa dipisahkan. Harus selalu kita perhatikan karena saling mempengaruhi. Mungkin kalau dari segi kesehatan mentalnya seperti itu Kak Yanti? Ya, Kak Nur kalau yang Kak Nur bilang tadi kalau kesehatan mental itu masalah kesehatan mental bukan hanya diderita oleh ODGJ gitu. Sebenarnya jenis-jenisnya ada tidak gitu supaya juga kita bisa tahu dan mungkin kita bisa mendeteksi diri kita. Oke, baik. Kalau kesehatan mental itu kan sebenarnya apa yang kita bahas dalam kesehatan mental itu kan selain tadi fisik, spiritual, sosial, kita juga membahas bagaimana cara berpikir kita yang mempengaruhi perilaku kita. Nah, untuk gangguan mental itu sebenarnya banyak sekali gangguan mental. Tapi biasanya yang kita temukan, yang sering saya temukan di sini, masyarakat itu sering sekali mengatakan gangguan mental itu hanya ditujukan pada orang-orang dengan gangguan jiwa. Dalam arti sebutannya adalah orang gila. Orang gila seperti itu. Atau mungkin sudah dengan keluhan depresi berat. Sampai sudah teriak-teriak, sudah histeris, atau sudah mungkin menyakiti diri dengan menyayat diri, atau dengan selalu ada ancaman saya akan bunuh diri. Karena mohon maaf sekarang ada beberapa yang saya temukan di masyarakat itu untuk usia 20-an, Umi, Kak Yanti dan ibu-ibu, ketika mereka ada masalah, langsung, Kak saya sudah bosan hidup. Kak saya kayaknya kalau menyakiti diri, itu membuat saya merasa lega, puas. Nah, kalau kita melihat kembali gangguan mental tidak sebatas itu. Jadi ketika kita memang merasa tidak nyaman atau merasa sesuatu ada yang menjadi tekanan yang kita hadapi, biasanya kita sebutnya itu situasi krisis. Contohnya saja untuk situasi krisis ini, kehilangan HP. Untuk sebagian orang mungkin biasa-biasa saja. Tetapi untuk orang yang lain yang mungkin HP-nya di situ ada data-data penting akan menjadi sumber stres. Nah, ketika itu tidak diatasi, dia tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa meregulasi emosinya dengan baik atau copingnya terhadap stresnya kurang baik, biasanya akan mungkin jadi konsentrasinya kurang, seharian mungkin emosinya jadi gampang marah. Nah itu bagian juga dari salah satu tanda bahwa kita secara mental saat itu terganggu. Jadi kalau kami bisa menyarankan adalah temui atau datanglah berkonsultasi ketika kita memang
ketika kita memang sudah merasa tidak nyaman, ada kenyamanan dalam diri kita. Karena ketika saya di Pospaga, Umi, Kak Yanti dan ibu-ibu selalu dipersepsikan itu ketika kita datang konsultasi adalah orang-orang yang bermasalah saja. Padahal konsultasi itu kita berikan bukan hanya karena ada masalah. Sebelum terjadi masalah maka konsultasilah. Tanda-tandanya itu mulai dengan rasa tidak nyaman. Ketika sudah ada rasa tidak nyaman berarti di situ ada masalah dalam diri kita. Nah itu biasanya yang belum diterima oleh masyarakat. Sehingga stigmanya ketika datang ke psikolog, ke konselor adalah berarti saya bermasalah. Seperti itu Kak Yanti. Ya, Kak Nur, saya juga penasaran sebenarnya masalah kesehatan mental itu ada sumbunya tidak sih? Artinya masa iya sih tiba-tiba langsung meledak-meledak, tidak bisa mengontrol emosi begitu? Ataukah bisa tidak dari orang tua kemudian menurunkan itu? Ya, ada faktor genetik tidak? Oke, kalau misalnya untuk dari segi gangguan karena kalau misalnya kesehatan mental itu ibu-ibu Umi dan Kak Yanti itu biasanya kita melihat dari dua hal, bisa dikatakan gangguan atau sekedar kita katakan masalah. Masalah artinya ya itu tidak perlu tahap terapi. Tapi kalau sudah dalam proses gangguan itu biasanya kita butuhkan intervensi atau terapi lebih lanjut. Nah, di sini penyebabnya itu banyak. Tentunya banyak faktornya, terutama misalnya tadi tidak serta-merta kita menjadi orang yang pemarah atau tidak serta-merta kita menjadi orang yang pencemas. Kalau untuk gangguan-gangguan tertentu itu memang kita cari tahu ada tidak genetik atau ada tidak keturunannya yang mengalami gangguan yang sama. Contohnya misalnya untuk anak-anak gangguan autis, ADHD atau tadi ODGJ yang biasa kita sebut dengan istilah skizofrenia itu ada tidak keluarganya dulu yang pernah mengalami, itu biasanya kita memang cari tahu dulu. Tapi yang kalau misalnya secara pribadi biasanya itu kita dibentuk oleh lingkungan. Bagaimana karakter kita dibentuk itu biasanya dari yang paling dekat itu adalah lingkungan keluarga. Sehingga kalau misalnya ada yang dibilang bahwa pemarah karena orang tuanya juga pemarah. Itu bukan diturunkan karena genetik, tapi yang diturunkan adalah treatnya, perilakunya yang dicontohkan. Sehingga kalau misalnya anak-anak mohon maaf kalau tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, tidak jarang anak-anak juga kalau misalnya tidak dibina secara karakter, itu akhirnya tumbuh menjadi anak-anak juga yang keras, agresif, karena itu yang dicontoh seperti itu. Kemudian juga makanya kalau kami di Pospaga itu yang kami fokuskan adalah bagaimana pembinaan di keluarga. Kalau misalnya kelekatannya sudah bagus dengan ayah ibunya, biasanya itu kita tumbuh menjadi pribadi dengan karakter-karakter yang positif. Kalau ada masalah kita akan lari ke keluarga. Tapi kalau misalnya anak-anak yang tidak terlalu dekat dengan ayah ibunya. Kalau ada masalah terutama usia remaja karena adalah usia di mana mereka fokusnya adalah ke lingkungan sebayanya. Jadi mereka kenyamanannya kalau ada masalah larinya adalah ke temannya, bukan ke ayah ibunya. Yang seharusnya kalau misalnya memang itu dekat ketika kita ada masalah, tentunya lingkungan yang paling baik kita datang itu adalah ke keluarga, ke rumah. Tapi yang kita temukan sekarang Umi justru banyak sekali keluar, bukan banyak sekali ya, beberapa kali kita temukan justru keluarga bukan menjadi tempat yang nyaman bagi anak terutama. Karena dengan alasan bahwa orang tuanya bekerja, alasan ekonomi. Sehingga ekonomi juga itu menjadi salah satu penyebab kita biasanya ada gangguan mental, kecemasan. Kalau misalnya dilihat lagi, kalau kita di psikologi itu biasanya ada teori Maslow, kebutuhan. Ada 5 kebutuhan. Ada yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisik. Ada juga kebutuhan kasih sayang. Ada juga kebutuhan kepercayaan. Ada kebutuhan aktualisasi diri. Dan juga ada kebutuhan kenyamanan. Tapi kalau ketika salah satu dari kebutuhan ini saja tidak terpenuhi, maka biasanya kita rentan mengalami yang namanya gangguan atau masalah mental. Contohnya saja Ibu,
Umi dan Kak Yeni Kak Yanti misalnya, ketika lapar, kira-kira yang dirasakan apa? Sementara masih harus misalnya siaran. Kira-kira yang dirasakan apa Kak Yanti? Susah berkonsentrasi. Kalau misalnya mau ditambah lagi waktunya kayaknya sudah naik tanduknya, sudah emosi. Betul tidak ibu-ibu? Ya. Atau di rumah suaminya pulang marah-marah, ibu-ibu sudah capek mengerjakan pekerjaan rumah. Itu juga memicu tanah. Ketika yang membedakan kita adalah ketika kita dalam kondisi tertekan seperti itu atau emosi seperti itu. Ada reaksi wajar ketika kita marah, takut, kecewa, tetapi itu menjadi tidak wajar ketika kita sudah tidak bisa mengontrol. Jadi jangan sampai saya cemas, yang dipikirkan adalah saya takut, jangan sampai saya cemas lagi. Padahal cemas itu tidak pernah hilang di diri kita, Umi. Bagaimana Umi kalau misalnya kita tidak ada rasa takut, kita tidak rasa takut terhadap Tuhan, kita tidak ada rasa takut terhadap situasi mungkin yang berbahaya di lingkungan kita. Tentunya itu menjadi masalah kalau tidak ada rasa takut. Tapi ketika kita takut itu wajar, akan tidak wajar ketika misalnya kita sudah takutnya berlebihan. Tidak ada, misalnya tiba-tiba lihat kulit pisang, tiba-tiba histeris. Padahal kulit pisang tidak diapa-apai, tidak mencelakai kita. Nah itu dilihat dari, kalau secara sederhananya dilihat dengan sudut pandang seperti itu. Kalau dari saya pribadi seperti itu melihatnya. Oke, baik. Saya ke Umi Ainun lagi. Umi ini adalah sebagai founder dari komunitas kesehatan jiwa Kota Bau-Bau. Nah ini informasi juga untuk ibu-ibu ya bahwa Umi Ainun ini sudah sering sekali menjadi narasumber di RRI Bau-Bau dalam program Dari Kata ke Hati. Nanti kalau ibu-ibu atau juga adik-adik ya mahasiswa yang pengen tahu materinya luar biasa semuanya seputar perempuan, anak dan keluarga. Nanti bisa dicek di YouTube-nya RRI Bau-Bau, nanti di searching aja, terus di searching RRI Bau-Bau Dari Kata ke Hati. Ya, di situ sudah ada beberapa episode yang kita juga bahas tentang tema-tema yang berbeda seputar perempuan, anak dan keluarga. Baik, Umi, komunitas kesehatan jiwa ini adalah penemunya gitu sih. Saya penasaran Umi, kenapa Umi kemudian lalu terpikir membentuk komunitas ini? Apakah Umi juga merasakan hal yang sama seperti Kak Nur bahwa kesehatan jiwa itu sebenarnya penting tetapi belum mendapatkan aware yang cukup dari masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan sedikit bercerita tentang komunitas kesehatan jiwa. Jadi ini kurang lebih saya cetuskan, saya bikin tanggal cantik untuk mengenang bagaimana awal mula saya terpanggil untuk mendirikan komunitas kesehatan jiwa. Saya simpan tanggal cantik itu tanggal lahir suami saya. Ya karena 26 Desember ya tahun 2015. Kenapa? Karena di tahun 2015 itu untuk saya pribadi saya mengalami sebuah fase yang cukup sulit di mana saya mengalami psikosomatis. Kemudian saya mengalami gangguan kecemasan, selalu sesak napas, tapi tidak ada persoalan kalau ketika saya datang ke dokter ahli. Dokter ahli mengatakan ibu sehat-sehat saja, lalu masalahnya di mana? Gangguan sulit bernapas itu saya lalui selama 40 hari. Jadi saya bukan lagi seperti usia saya. Masih muda tapi sudah seperti nenek-nenek. Pegang barang saja jatuh dari tangan. Nah, gitu. Akhirnya saya mulai belajar untuk mengenali sebenarnya ada apa dengan diri saya. Ternyata ketidakmampuan untuk mengelola antara keinginan dan kenyataan. Nah, sebuah fase ketika waktu itu dunia kerja sedang menuntut seorang perempuan itu harus pendidikan S2 karena kalau masih S1 tidak bisa jadi dosen. Sementara waktu itu saya sudah menikah dan anak-anak masih kecil. Jadi ada dilema apakah harus tetap di Bau-Bau atau tetap mengejar karir pergi keluar Bau-Bau. Jadi ketidakmampuan itulah yang kemudian akhirnya sakit-sakitan. Tapi alhamdulillah waktu itu saya membuka sebuah situs di internet. Internet itu saya temukan website
tentang sehat jiwa. Lalu saya kemudian waktu itu masih zaman BBM ya. Saya kemudian invite PIN-nya dan saya terhubung dengan salah seorang pakar hipnoterapi di Jakarta yang mengelola rumah sakit berbasis hipnoterapi. Dan alhamdulillah saya punya mimpi mendatangkan beliau ke Kota Bau-Bau. Jadi hanya dalam waktu 30 hari saya bekerja seorang diri. Tidak tahu dapat kekuatan dari mana. Saya hanya mengajak beberapa teman untuk menghadirkan beliau dan akhirnya seminarnya terlaksana sukses 100 peserta di Aula Galaxy Inn. Nah, dari sanalah akhirnya saya memahami ternyata kaitan antara pikiran, perasaan, dan tindakan itu menjadi sebuah kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Dan ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, yang paling pertama itu adalah kita harus mengenal dulu diri kita. Setelah mengenal diri kita, potensi dan kemampuan, yang kedua kita harus menciptakan sebuah supporting system. Ya, alhamdulillah masa itu ketika saya dalam kondisi sedang drop, saya punya keluarga yang luar biasa. Jadi dukungan suami, kemudian dukungan orang tua itu 100% komplit. Jadi saya tidak butuh waktu yang lama untuk sembuh. Ya, walaupun 40 hari sesak napas, setiap datang serangan ingin lari ke rumah sakit, tetapi karena dikatakan dokter sehat-sehat saja, itu faktor psikis. Akhirnya kalau sudah serangan datang, diajak suami jalan-jalan. Kadang di masjid itu berjam-jam, hanya sekedar berzikir untuk kemudian ya Allah menemukan sebuah titik ya perenungan diri dan akhirnya bisa move on. Ya mungkin begitu Mbak Yanti. Oke, baik Umi juga selain sebagai founder dari komunitas kesehatan jiwa, ini juga sering menemui klien-klien gitu yang minta nasihat ya, karena saya juga minta nasihat beliau makanya tahu. Nah Umi kalau melihat nih kenyataan di lapangan gitu, sejauh manakah masyarakat gitu kemudian peduli dengan kesehatan jiwanya sendiri? Sebenarnya penting sekali setiap orang itu mengenal derajat kesehatan jiwanya. Gitu. Maka kalau dalam WHO itu dikatakan kesehatan mental itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu mengetahui potensi dirinya. Rata-rata orang yang datang konseling itu kan bingung, kemudian tidak tahu persoalan hidupnya apa, sampai butuh kita urai dalam bentuk wawancara, kemudian menggali informasi. Kenapa? Karena dia tidak kenal dirinya, selalu merasa tidak punya potensi, selalu merasa tidak punya kelebihan. Nah, kemudian selalu saya mundur ke belakang, pasti saya akan tanya bagaimana pengasuhan di dalam keluarga. Dan memang rata-rata saudara kita, adik-adik kita dan siapapun juga yang mengalami gangguan kesehatan mental itu, mereka berasal dari keluarga yang tidak mengkondisikan situasi yang nyaman, tenang, damai, bahagia, itu tidak. Mereka tidak dapatkan itu. Sehingga rata-rata itu berlari keluar, mencari bantuan. Ya, kalau ketemu dengan orang-orang yang salah, tentu mereka nanti akan salah arah juga. Terus kalau kadang kita mencoba untuk membantu, tetapi misalnya tidak kemajuannya itu sedikit karena dia ingin sehat, pulang ke rumah, dia lihat lagi kondisi itu. Misalnya bapak yang kasar, yang suka memukul, ibu yang meledak-ledak, saudara-saudara yang setiap ada persoalan langsung agresif. Jadi dia mau lari kemana? Mau tinggalkan rumah dia tidak punya siapa-siapa. Ya kurang lebih seperti itu Mbak Yanti. Oke, baik. Ini juga penting untuk kita ketahui ya. Tadi Kak Nur dan juga Umi Ainun sudah sampaikan bahwa lingkungan keluarga itu sangat membentuk karakter anak, sangat membentuk kepribadian anak, juga sangat bergantung ya pada kondisi kesehatan jiwa anak gitu. Karena kalau dari kecil jiwanya juga sudah tidak sehat dan tidak pernah disembuhkan, maka ketika besar dia akan membawa terus trauma, rasa tadi yang disampaikan Kak Nur, ketidakpercayaan dan lain sebagainya itu sampai dia dewasa dan akhirnya pun malah terus menerus sampai menikah dan punya anak lagi,
akan begitu terus berputar-putar ya, tidak akan pernah terputus ya. Jadi itulah sekali lagi pentingnya kenapa kita mesti tahu tentang kesehatan mental dan bagaimana cara menjaga kesehatan mental pasangan kita dan juga anak-anak ya. Karena sepertinya ini juga yang menjadi penyebab Umi ya, kenapa banyak sekali kasus-kasus kekerasan anak, perempuan, KDRT itu yang terjadi di Kota Bau-Bau. Bahkan saya juga pernah mendengar datanya bahwa cukup banyak kasus kekerasan anak dan perempuan yang terjadi di Kota Bau-Bau. Bahkan Kota Bau-Bau ini nampaknya juga saingan sama Kendari, se-Sulawesi Tenggara ya. Banyak ya datanya. Nah, kita juga akan membahas soal ini ya, terutama juga Kak Nur yang sebagai anggota di Puspaga gitu, bagaimana kemudian dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan menanggapi hal ini. Lalu apa sih yang dilakukan dari DP3A khususnya di bidang Puspaga ini untuk kemudian memberikan konseling kepada pasien-pasien ini. Kita akan membahas soal itu tapi kita jeda dulu ya. Namun sebelumnya saya juga sampaikan kembali untuk pendengar RRI Kendari dan RRI Bau-Bau yang ingin berpartisipasi via telepon, SMS dan juga WhatsApp bisa menghubungi kami di 0822 5972 2994 dan juga untuk audiens di sini yang pengen bergabung nanti kita akan buka sesi tanya jawab di sesi yang berikutnya ya. Untuk yang sesi berikutnya kita jeda dulu setelah ini. Nanti sebentar angkat tangan saja kalau mau bertanya, kita kasih kesempatan. Baik, pendengar tetap bersama kami di Dialog Interaktif Pagi Lintas Sultra. Lintas Sultra Pagi. Sama Umi Ainun Zauja dan juga Kak Nur dengan tema kita hari ini yang memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia dengan topik Pulih Bersama Generasi Sehat Jiwa. Ya, saya juga ingin memberi kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya atau menanggapi, kira-kira sudah ada terbayang atau mungkin pernah mengalami suatu hal yang tidak mengenakan perasaan begitu, yang kemudian kasusnya mungkin sama seperti Umi Ainun yang tidak tahu asalnya dari mana, tiba-tiba sesak padahal kondisi kesehatan yang baik-baik saja kata dokter, lalu tidak tahu masalah apa yang terjadi. Oh ya, ada ya, baik, sebutkan nama langsung ke pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Prasetya. Saya ingin bertanya untuk Umi Ainun Zaujah. Dalam kehidupan ini kan kita bertemu berbagai macam karakter, kepribadian orang. Nah, ada satu keadaan di mana kita bertemu dengan orang-orang baru yang belum mengetahui karakteristik kita. Begitu. Yang belum tahu tentang siapa kita, sensitivitasnya kita seperti apa. Nah, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu dan mereka bersikap tidak sesuai dengan keinginannya kita sehingga kita tersentuh, ada rasa sensitivitas karena mereka belum tahu siapa kita. Nah, di sini saya ingin bertanya, tips-tips seperti apa saja agar kita tidak terlalu baper istilahnya, bawa perasaan. Karena untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu butuh tips, saya kira. Ada tips-tips seperti apa mungkin yang, dan itu juga akan berpengaruh terhadap psikologinya kita. Kita. Toh? Baik. Dan itu pertanyaanku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prasetyo ya. Yang lain? Oh ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya adalah seorang ibu, yang tepatnya biasa dipanggil Ibu Yana. Saya bersyukur sekali bisa hadir di acara Pulih bersama Generasi Sehat Jiwa, yang mana sangat tersentuh buat saya. Beberapa bulan yang lalu, ya, saya memiliki pengalaman. Ini mungkin bisa membawa juga pada orang tua, bahwa memang tanggung jawab seorang ayah ibu itu sangat penting. Bukan hanya sekedar kita melahirkan mereka, kemudian melepaskan mereka begitu saja, tanpa mengetahui apa yang menjadi keinginan mereka. Kemudian kita hanya sibuk dengan urusan bagaimana ya supaya kita memiliki ini, punya, bisa tampil lebih wow sama orang, bisa dilihat sama orang. Ternyata semua itu bukanlah hal yang mungkin ada benarnya. Tapi ketika kita dihadapkan pada situasi di mana anak-anak membutuhkan kita, hanya kita sibuk dengan urusan, disitulah bahwa hati kita terpukul melihat keadaan mereka. Untuk itu saya sebenarnya sangat senang mengikuti ini, karena dulu saya tidak tahu bagaimana itu anak itu apa, bagaimana maunya, tipenya apa dia, kesukaannya apa. Saya hanya sibuk dengan urusan. Tapi sekarang dengan adanya pengalaman yang saya alami, anak saya menghadapi situasi yang dimana membutuhkan saya, disitulah saya berpikir, oh ternyata luar biasa, seorang ibu itu harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting. Tidak boleh, walaupun kita sibuk, sesibuk-sibuknya kita, tapi anak itu adalah hal yang paling penting buat kita. Melalui ini ya, pentingnya karakter, tadi ibu saya sudah mendengarkan bahwa pentingnya membangun karakter untuk anak-anak sejak dari kecil ya. Ya itu saya tidak miliki dulu. Notabene saya memang agama alhamdulillah sih ada juga, artinya orang tua saya juga gitu. Tapi untuk anak saya ini tidak terpikir pada saat itu. Saya hanya bisa punya keluarga, tapi tidak tahu itu bagaimana cara membangun karakter untuk anak-anak. Baik, mungkin Ibu Yana yang paling dibutuhkan ketika sudah terlanjur seperti itu, lalu bagaimana kita ke depannya gitu? Masih bisakah kita memperbaiki anak kita yang udah terlanjur kita cuekkan kemarin-kemarin gitu maksudnya Bu ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yana, kita kasih kesempatan ke yang lain lagi, ada sebelah sini tadi, silakan satu lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah saya siapkan dari tadi malam. Karena mengingat ini benar-benar penting dan sedang saya cari-cari materinya. Jadi kita yang sudah memendam amarah bahkan ingin histeris, biasanya tidak sanggup untuk meluapkan karena berbagai hal. Dan salah satunya karena yang kita hadapi adalah orang tua atau kakak untuk menghargai yang lebih tua. Jadi kita tidak bisa meluapkan hal yang kita ingin luapkan. Seperti kesedihan kita atau masalah kita sering diremehkan, pada akhirnya kita tidak memiliki rumah untuk meluapkan, apalagi seorang ibu sudah tiada. Hingga pada suatu hari seorang kakak memiliki masalah dengan seorang adiknya, dan menurut sang adik itu sudah keterlaluan. Dan pada akhirnya mengeluarkan seluruh rasa sakit dengan cara histeris, membentak, dan membanting barang, namun yang dilakukan membuat keluarganya masih juga meremehkan apa yang terjadi pada sang adik. Dan mengatakan tangisan itu hanya drama. Lalu mengatakan adiknya tidak tahu sopan santun dan lain sebagainya.
Padahal selama ini sang adik tidak pernah diajak ngobrol kecuali masalah pekerjaan rumah. Dan tidak ada yang bertanya apakah ada masalah, jalan di mana, bagaimana kuliahnya. Dan untuk ini kira-kira apa yang kita lakukan jika di posisi seorang adik tersebut? Oke, Ya. menurut saya itu saja. Namanya siapa? Rukaiyah. Zukaya. Iya, Rukaya. iya. Oke, terima kasih. Ya, baik. Ada 3 pertanyaan di sini yang kita sudah tampung ya dari audiens kita. Tadi langsung disebutkan katanya minta Umi yang jawab dari Prasetyo. Ya, nanti gantian-gantian aja atau mungkin ada yang ingin menambahkan boleh. Agar tidak baper. Nah, ini nih yang yang kalau anak muda sekarang ya, baper itu kayaknya suatu fenomena yang susah dipisahkan dari anak muda. Bukan hanya perempuan-perempuan aja yang suka baper, laki-laki juga baper ternyata ya. Khususnya untuk orang-orang yang dia merasa belum mengenal dirinya, akhirnya ketika kita kan orang semua punya beda-beda prinsip ya. Jadi kalau udah prinsipnya yang dikorek gitu, biasanya tuh langsung tersinggung, marah seperti itu. Tapi bagaimana sih sikap bijak kita Umi kalau misalnya ada yang orang baru yang belum mengenal kita secara seutuhnya gitu, agar kita meskipun dia menyakiti perasaan kita tetapi kita masih bisa mengontrol perasaan kita agar tidak kemudian terlalu tersinggung atau bahkan terlalu marah. Ya, terima kasih Mbak Yanti. Jadi saya selalu mengatakan kepada siapapun juga yang mungkin punya sisi sensitivitas di dalam dirinya. Yang pertama, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengerti dan memahami kita. Yang kedua, di dalam kehidupan sosial ini, dalam berinteraksi dengan siapapun juga, setiap orang itu membawa dirinya dengan keunikannya masing-masing. Jadi dalam membangun pola komunikasi dan interaksi, setiap orang itu telah memiliki keunikannya sendiri. Bagaimana kalau misalnya dalam komunikasi kita lalu ada sesuatu hal yang kurang nyaman di perasaan kita? Nah, biasanya kita kan memendam, lalu kemudian menarik diri. Kalau dalam ranah organisasi sudah tidak aktif lagi. Gitu. Nah, biasanya saya melatih siapapun juga untuk belajar berkomunikasi asertif. Komunikasi asertif itu menyampaikan apa adanya, segala hal yang kita rasa, tetapi tidak perlu marah-marah, tidak perlu teriak-teriak, sampaikan dengan baik. Misalnya kalau itu terjadi di tempat umum, maka setelah kegiatan itu terjadi, datangilah pihak yang tadi membuat kita baper dan komunikasilah secara langsung. Nah, hal ini memang menjadi sulit kalau kita tidak terasah dan tidak terlatih dan diberi ruang di dalam keluarga untuk berkomunikasi asertif tadi. Rata-rata yang memiliki gangguan kesehatan mental itu adalah, Umi saya tidak bisa bicara. Pendapat saya beda dengan orang tua, tapi mulut ini tidak bisa berucap. Saudara saya menjadi anak yang sangat penurut, tidak bisa melawan, padahal hatinya tidak suka, hatinya memberontak. Jadi ini bisa dilatih. Kalau dari sononya Umi sudah seperti itu, apakah tidak bisa berubah? Bisa. Kita bisa merubahnya dengan melatihnya. Jadi temui orang itu lalu sampaikan. Tadi waktu kamu ngomong itu saya tersinggung loh. Lalu orang itu, aduh saya tidak menyangka, mohon maaf saya tidak sengaja. Gitu. Yang kedua kadang memang kondisi kantong jiwanya tidak dalam keadaan kokoh. Nah biasanya itu kempot. Ya, kempot. Kenapa? Karena memang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu biasanya berita-berita negatif atau suara-suara yang tidak mendukung tumbuh kembangnya, sehingga di dalam perasaan itu dia merasa tidak berharga. Jadi kadang orang tidak bermaksud tapi kita salah tangkap. Itu karena memang di dalam hati kita ini ada oversensitivitas. Maka perlu kita latih ini jiwa kita agar kuat menghadapi semua terpaan, semua halangan. Tetapi juga kita juga harus latih diri kita untuk berkomunikasi asertif. Ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Yana ya, mungkin Kak Nur ini yang jawab karena Kak Nur kan biasa menangani kasus-kasus ya di Puspaga dan juga membina lebih tepatnya gitu keluarga-keluarga yang sudah terlanjur ada masalah di dalamnya gitu. Iya. Terus gimana tuh
kalau kasusnya tadi Ibu Yana kepada anak gitu, kalau udah terlanjur si anaknya ngerasa tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup atau perhatian yang cukup gitu, gimana kemudian kita bisa mengobatinya supaya tidak berkelanjutan hingga ia dewasa? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya izin boleh menambahkan sedikit yang Umi sampaikan tadi. Ini sebenarnya secara general memang kalau boleh saya tambahkan, Umi mohon izin, itu memang permasalahan kita itu kalau ditelusuri kembali dimulai dengan yang namanya komunikasi. Kalau misalnya, mohon maaf tadi persoalannya adalah ketika saya ada di lingkungan baru, orang lain di lingkungan baru itu belum memahami saya. Kembali kita tanyakan pada dirinya kita sendiri. Kita baru di situ. Apakah kita sudah memahami lingkungan itu? Kemudian ketika misalnya memang kita cenderung kita sudah pahami, kalau kita memahami dirinya kita kembali lagi. Kalau kita memahami dirinya kita akan tahu bagaimana kalau misalnya orang lain bereaksi seperti ini saya akan emosi atau tidak. Ketika saya emosi saya harus bagaimana. Dan biasanya ketika misalnya tadi asertif itu harus dilatih, dibiasakan. Harus dibiasakan. Biasanya kalau sudah ada masalah komunikasi terlepas itu pertemanan, organisasi, masalah suami istri di keluarga. Akarnya itu diawali dengan tadi komunikasi. Yang awalnya saya kadang juga ada yang bilang saya sudah paham teman saya sudah memahami saya. Selalu kita mengambil kepercayaan seperti itu. Ketika teman kita ada misalnya ada perilaku, ada kata yang menurut kita kok bisanya dia mengatakan itu pada saya yang saya temannya, dia sudah mengerti saya. Kita selalu beranggapan seperti itu, padahal ada hal-hal yang memang walaupun menurut kita mungkin sudah dipahami oleh orang lain, oleh pasangan kita, harusnya tetap disampaikan. Karena bisa jadi arti yang dipahami itu seperti yang kata Umi Ainun tadi bisa jadi beda. Apa yang kita sebenarnya pahami, apa yang sebenarnya kita mengerti. Kemudian tadi terkait kasus keluarga, ketika misalnya sudah terlanjur mungkin kelekatannya di rumah itu terlanjur mungkin renggang. Tapi mohon maaf Ibu kalau boleh saya tanya sekarang usia anaknya usia berapa? 15 tahun, usia remaja. Sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk merubah, untuk memperbaiki pola mungkin komunikasi, pola interaksi di dalam rumah itu. Yang pertama dilakukan itu adalah karena kita belum dekat, belum ada keterbukaan antara anggota keluarga, maka yang harus kita jalin pertama adalah bagaimana caranya kita dekat. Kalau misalnya alasannya bahwa saya belum begitu mengetahui anak saya karakternya seperti apa, maka di situ adalah kita memahami karakternya dengan cara apa. Biasanya anak kalau misalnya orang tua yang saya temukan itu, kalau misalnya orang tuanya sudah anak ada bercerita, datang bercerita. Entah itu menceritakan masalahnya atau menceritakan masalah temannya. Tapi orang tua yang mungkin pada saat itu lelah, baru pulang kerja, responnya adalah menasehati. Nak, tidak boleh kamu begitu. Itu saja. Padahal niat orang tua adalah baik. Tapi bisa jadi untuk sebagian orang itu adalah yang membuat dia, saya tidak mau lagi bercerita sama mama. Saya tidak mau lagi bercerita sama bapak. Apalagi anak ini sudah punya gambaran bahwa orang tuanya itu keras. Orang tuanya itu suka mendikte, misalnya. Akhirnya tidak mau bercerita, lama-kelamaan begitu terus siklusnya. Jangankan bercerita di lingkungan rumah, kadang juga akhirnya di sekolah ketika ada yang tanya, siapa yang mau bertanya, angkat tangan begini. Mungkin ada di sini ibu guru di sekolah, saya juga sebagai murid dulu, biasanya kalau mau diajak bertanya, ada yang mau bertanya begini. Itu ada keraguan, ketidakpercayaan diri. Hanya dari tadi pengalaman yang dia bercerita, tapi respon orang tua adalah langsung menasehati. Kemudian juga biasanya dekati, pahami anak itu di saat-saat apa anak itu enak diajak berbicara. Saya kalau ada Umi, ibu-ibu dan juga di sini adik-adik, itu kalau saya biasanya menanyakan kembali ke orang tuanya. Seberapa kenal dulu sama anaknya. Kapan suasana anak ini enak diajak berbicara. Ada yang mengatakan saya ingin menjadi teman untuk anak saya.
Tapi ketika saya mau mencoba menjadi teman, akhirnya anak saya ini jadi berlebihan menganggap saya sebagai teman saja, bukan sebagai orang tua. Di situ biasanya saya tanyakan lagi, kapan ibu berperan menjadi teman anak ibu? Kapan bapak atau ibu berperan menjadi orang tua? Karena kalau misalnya usia remaja terutama 15 tahun, itu biasanya mereka bukan mau mendapatkan nasihat ketika bercerita, tapi mau didengarkan. Mereka tidak fokus ke nasihatnya. Ada tidak yang mendengarkan saya? Tapi biasanya ketika anak remaja datang, itu orang tua langsung niatnya adalah menasihati. Ketika dinasihati akhirnya mereka tidak menemukan solusi. Nah, di situ yang selalu saya sampaikan adalah untuk orang tua, kapan ibu datang sebagai teman, kapan ibu datang sebagai orang tua. Itu jangan dicampur aduk. Ketika misalnya anak remaja datang bercerita, berarti saya sebagai temannya adalah saya pendengarnya, tempat dia bercerita, curhat. Tapi ketika misalnya dari ceritanya ada sesuatu yang harus saya sampaikan, nasihati, maka tunggulah anak ini selesai bercerita dulu. Jangan dipotong. Kalau dipotong akhirnya ceritanya tidak selesai. Merasa tidak dipahami, tidak dimengerti. Orang tua saya tidak mengerti. Saya sudah cerita tapi mereka tidak mendengarkan, tidak memahami. Karena maksud orang tua adalah langsung menasehati. Langsung, nak jangan ini salah. Tapi kondisinya di situ adalah ibu sebagai temannya. Mendengarkan dulu, pahami dulu. Kemudian luangkan waktu. Kita mohon maaf kalau misalnya sekarang itu kalau saya pribadi Umi lebih tegas menyampaikan ketika ada orang tua yang bilang saya sibuk, suami saya sibuk. Sehingga anak di rumah sama pengasuh, sama kakek neneknya. Atau bahkan ketika pulang di rumah anak-anak dikasih TV nonton tidak ada interaksi. Ketika kita tanya interaksinya ada. Anaknya nonton kita di situ nonton. Sama-sama nonton. Atau anaknya disuruh, nak jangan main HP. Tapi ibunya main HP, buka HP. Nah ketika di rumah itu memang harus menjadi komitmen bersama ketika di rumah itu apa yang mau diajarkan atau disampaikan kepada anak itu dicontohkan. Kalau ibu mau mendekati anak ibu maka dekatilah lebih dulu. Jangan menunggu anak ibu untuk bercerita. Apalagi kalau dapat anak-anak yang karakternya pendiam. Kalau pulang kalau ditanya bawaannya kembali ke kamar saja. Karena kalau sekarang mohon maaf ibu untuk generasi saja 5 tahun di bawah saya. Itu sekarang kalau pulang ke rumah mereka fokusnya ke kamar. Kunci kamar main HP. Kalau alhamdulillah kalau misalnya saya dulu masih walaupun kita masuk kamar pintu kamar itu terbuka dan kita merasa aman. Di situ. Tapi anak-anak sekarang tidak, bahkan buka pintu saja ketika misalnya anak-anak di kamar kita buka pintu saja, itu mereka seolah-olah kaget. Padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Karena mereka tidak terbiasa dengan itu, makanya sediakanlah waktu memang walaupun capek bukan menjadi alasan. Kalau ada yang selalu beralasan bahwa saya sibuk, tanggung jawab saya banyak di kantor. Banyak tanggung jawab saya kepada karyawan saya untuk seorang pemimpin. Maka kita tanyakan kembali, untuk apa ibu ada anak? Ibu memutuskan, bapak ibu memutuskan untuk adanya anak berarti sudah tahu konsekuensinya akan waktunya akan berkurang untuk misalnya untuk diri sendiri. Ketika capek memang harus diluangkan. Tapi ketika misalnya itu selalu dijadikan alasan, kita juga angkat tangan. Karena tidak ada pembiasaan, tidak ada perubahan yang baru, keinginan ada. Yang saya temukan itu selalu begitu Umi. Keinginan ada, saya ingin berubah untuk anak saya. Tetapi ketika besoknya, tapi pekerjaan saya begini. Maka sediakanlah waktu kalau bisa antara orang tua dan juga misalnya suami istri khususnya untuk pasangan. Deep talk, pembicaraan yang mendalam, yang berarti. Ketika malam hari memang semua aktivitas di luar itu sudah tidak ada. Diluangkan. Kalau bisa dilepas HP-nya memang itu harus komitmen. Kalau tidak ada komitmen itu susah. Dan itu harus ada dukungan kembali lagi lingkungan. Bagaimana suami, bagaimana mungkin yang tinggal di rumah. Kalau misalnya salah satu pihak saja yang berjuang untuk berubah itu tidak bisa. Apalagi kaitannya dengan anak.
Ya, baik. Iya. Kak Nur, waktu kita sangat terbatas dan iya. masih ada satu pertanyaan terakhir Masya ya. Allah. Tadi dari Rukaya, dari Rukaya ini drama kakak beradik yang melibatkan orang tua ini nampak ya. Jadi karena terlalu sering memendam amarah, memendam rasa tidak adil, tidak merasa dianggap ada gitu. Akhirnya kemudian melampiaskan itu dengan melempar barang dan lain sebagainya gitu. Kemudian orang tua dan kakak menganggap ini adalah suatu kesalahan gitu. Padahal mereka tidak tahu apa yang tersimpan di lubuk hati terdalam adiknya gitu. Jadi bagaimana cara mengobatinya? Mungkin singkat saja Umi Ainun, ada yang ingin tambahkan singkat saja Umi? Nanti setelah ini kalau masih mau lanjut diskusi kita tutup dulu ya. Soalnya kita programnya harus tepat waktu. Iya. Jadi biasanya perilaku tantrum ini, itu tadi kan tantrum ya, teriak, membanting barang, padahal dia sudah usianya misalnya sudah dewasa. Kenapa itu terjadi? Karena memang ada saluran komunikasi yang terhambat, ya, tidak bisa terucapkan. Mungkin juga kita mencoba untuk mengkomunikasikan, tapi orang sekitar kita tidak mengerti. Jadi tidak ada cara lain selain melakukan perilaku agresif dengan tantrum, ya. Tetapi kondisi seperti ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita selesaikan marah dengan marah. Harus ada pihak lain, pihak ketiga yang mungkin hadir di tengah-tengah keluarga untuk memberikan bimbingan dan arahan terkait kondisi yang sedang dialami oleh adik tadi. Karena memang rata-rata kita kalau sudah lihat orang banting barang atau kemudian teriak-teriak lalu kita langsung menghakimi. Tapi kita tidak tahu bahwa ibarat gunung es ya, ada permukaannya itu adalah perilaku dan di bawah itu endapan yang begitu besar tak terlihat, itulah sumber dari perilaku tadi. Jadi sebaiknya mungkin bisa minta bantuan pihak ketiga yang lebih mengerti dan memahami tentang pola emosi, bagaimana cara mendampingi sikap tantrum tadi supaya orang tua lebih memahami. Harus ada pihak yang menjadi tempat bercerita, yang memahami perasaannya Adinda ya atau adik yang berperilaku tadi, tetapi orang tua juga perlu diberikan pemahaman. Tidak bisa hanya dia saja yang berkonsultasi, tapi orang tua juga perlu diberikan pemahaman. Oke, baik. Oke, kalau saya boleh menambahkan, pertama kenali dulu dirimu seperti apa. Kapan kamu emosi, bagaimana caranya kamu mengontrol emosimu. Ketika kamu adalah tipe yang suka emosi harus dilampiaskan, maka carilah pelampiasan yang memang itu tidak merugikan kamu sendiri dan tidak merugikan orang lain. Kedua, kembali lagi ke masalah komunikasi. Kadang ketika sudah ada tadi hal-hal yang membuat kita merasa bahwa orang tua tetap tidak mengerti, tetap menyalahkan kita. Ada saatnya juga kita asertif terhadap orang tua. Dalam tanda kutip kita tidak kurang ajar sama orang tua. Cari waktu kapan orang tua itu santai. Atau kita tanyakan, kalau kita sudah ada pandangan tentang orang tua bahwa orang tua saya seperti ini, saya tidak akan didengarkan, otomatis kita akan mundur. Tapi ketika kita mundur, disitulah letaknya kita tidak bisa mendapatkan perubahan. Karena ada pengalaman seperti ini. Ternyata walaupun orang tua sekeras-kerasnya, sekejam-kejamnya mungkin, ketika misalnya kita menyampaikan apa isi hati kita, itu orang tua masih mau mendengarkan. Kecuali mungkin orang tua yang sudah tidak punya hati, mohon maaf. Tapi kita sampaikan atau kita meminta waktunya. Ini yang biasanya tidak kita lakukan dan itu kalau untuk saya sendiri saya terapkan. Saya sampaikan, Mama, Bapak, saya mau bicara. Boleh saya minta waktu Mama dengan Bapak? Tapi saya minta tolong Bapak sama Mama dengarkan saya dulu. Supaya apa yang saya sampaikan bisa Mama Bapak pahami. Karena saya merasa kadang kita tidak pernah menyatakan perasaan kita sama orang tua. Saya mengalami sendiri Umi. Kadang kita susah sekali bilang sayang, terima kasih sama orang tua kalau itu tidak dibiasakan dari kecil. Kadang akhirnya ketika saya mencoba dan juga beberapa teman juga menceritakan hal yang sama. Saya merasa seperti ini selama ini. Karena saya di rumah sudah tidak nyaman. Ada saatnya memang kita berani bicara. Tapi berani bicara seperti yang Umi ingatkan adalah di waktu dengan cara yang tepat, yang baik. Jangan takut kalau kita mendalami rasa takutnya kita tidak mau mencoba, itu ya begitu terus. Tapi sebelumnya kita harus menyiapkan diri kita menghadapi reaksi yang mungkin kita terima. Misalnya, mohon maaf sedikit Kak Yanti,
Itu adalah dengan cara apa tadi? Kenali dirimu, kalau memang kamu adalah tipe yang suka meledak-ledak, coba relaksasi dulu untuk mengontrol emosi itu, baru kemudian disampaikan. Karena kalau dalam keadaan emosi tentu komunikasi itu tidak akan terjadi, tidak akan ada komunikasi dua arah. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini juga seperti yang disampaikan, ini waktu kita benar-benar udah mau habis ya. Tapi kalau mau lanjut boleh, tapi kita off air dulu ya, kita sudahi dulu siaran kita. Yang jelas tadi Kak Nur sampaikan, kalau ada yang ingin konsultasi itu bukan pada saat ada masalah saja. Namun dari sebelum ada masalah itu kita bisa mencegahnya dengan cara konsultasi dulu. Caranya bisa langsung datang ke DP3A ya, bisa ngomong langsung gitu, cari Kak Nur, pengen ngomong gitu aja ya. Atau bisa bersama Umi Ainun di komunitas kesehatan jiwa, seperti itu intinya ya. Baiklah, terima kasih banyak Umi Ainun Zauja dan juga Kak Nur atas kesempatannya dan juga hadirin yang sudah hadir di sini. Semoga apa tadi yang disampaikan bisa bermanfaat juga. Dan kita punya ilmu baru lagi, ayo bukan hanya kita ketahui ilmu ini tapi kita mencoba untuk melatih diri kita coba untuk terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selanjutnya kami kembali ke studio RRI Bau-Bau.